Halo guys, kembali lagi bersama saya Arafa Gaming. Ya guys, hari ini kita akan kembali bermain FK25, melanjutkan perjalanan Bambang Pamungkas di Eropa ya guys ya. Di pertandingan sebelumnya Como tertahan imbang 2-2 atas Napoli, di mana Como tertinggal 0-2, tapi dengan fighting spirit yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Como berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, dan di mana Bambang Pamungkas melesatkan 1 assist 1 gol. Dan bagaimana keseruan pertandingan kita pada hari ini? Sebelum kita masuk ke dalam gamenya, langsung saja tekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam gamenya. Cuy. Oke guys, kita sudah berada di dalam gamenya ya guys ya. Sebelum kita masuk ke dalam pertandingan, kita akan lihat klasemen sementara dari Serie A Italia di pekan yang ke-7, di mana di peringkat pertama ada Lamborghini FC atau Inter Milan dengan 19 poin, di peringkat kedua ada Fiorentina dengan 19 poin, di peringkat ketiga ada AS Roma dengan 17 poin, di peringkat keempat ada Bergamo Calcio dengan 16 poin, dan di peringkat kelima ada Latium dengan 16 poin dengan 16 poin guys. Dan Como tertahan di peringkat ke-7 dengan 11 poin, dan kita akan berhadapan dengan Parma ya guys ya. Parma sekarang ada di peringkat ke-12 dengan 8 poin. Semoga saja Como bisa mengalahkan Parma dengan mudah ya guys ya. Dan kita lihat apakah ada yang penting. Tidak ada yang penting, kita langsung masuk ke dalam match day-nya saja guys. Dan Bambang Pamungkas menjadi starting di babak pertama. Dan semoga saja di pekan ke-8 Como bisa mendapatkan poin 3 ya guys ya. Oke guys, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman bahwasanya pada tanggal 6 Juni 2025 hari 5 Juni hari Kamis, Arafa Gaming akan melakukan live streaming dalam lanjutan Piala Dunia zona Asia ronde ketiga, mempertemukan antara timnas Indonesia melawan timnas Cina, di mana gua akan mulai start live streaming jam 20.30 ya guys ya. Karena kick off di 24.5 ini tumben-tumbenan nih. Apakah karena malam takbiran kali guys ya. Ya semoga saja timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam lanjutan Piala Dunia. Kalau Indonesia berhasil melakukan Cina, otomatis Indonesia bisa masuk ke babak round keempat ya guys. Dan ini match objektif pada hari ini 8,5 complete to passes in the opponent half, 2 kali score at least 1 goal from outside the box. Wow, susah banget. Ya semoga saja kita bisa mendapatkan tiga-tiganya ya guys ya. Dan yang pasti kita perlu poin penuh untuk menjaga asa Como bersaing di papan atas klasemen dari Liga Italia. Ini dia Bambang Pamungkas yang masih menjadi mesin gol dari Como guys. Melihat peringkat seharusnya Como menang lebih mudah dari Parma ya guys ya. Walaupun Como adalah tim debutan atau tim promosi yang baru saja naik kasta dari Serie B ke Serie A ya guys ya. Opening ceremony pertandingan Serie A di pekan ke-8 sudah dilakukan, di mana Como menjadi tuan rumah di pertandingan pada hari ini guys. Oke, kita sudah melakukan opening ceremony dan kedua tim sedang melakukan salam-salaman seperti biasa. Rivalitas hanya terjadi di atas lapangan selama 90 menit, dan selebihnya kita dalam haluk sosial yang selalu menjalani aktivitas seperti biasanya ya guys ya. Inilah supporter dari Como yang hadir untuk mendukung tim kesayangannya guys. Dan ini dia Cesc Fabregas dengan formasi 4-2-3-1 guys. Belum berubah sama sekali formasi yang diterapkan oleh Fabregas. Memakai 2 gelandang bertahan, 3 pemain tengah, dan 1 penyerang. Dan kita akan menunggu line up dari Parma guys. Ini dia line up dari Parma dengan manajer Pesia. 4-2-3-1 sama ya guys ya. Rata-rata 4-2-3-1 juga guys. Ada yang memasang 3 back, ada yang memasang 4 back.
tapi menaruh dua gelandang bertahan. Dua formasi yang sama di pertandingan pada hari ini guys. Oke, inilah Bambang Pamungkas guys. Semoga saja bisa menciptakan gol kembali guys, untuk bisa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mendapatkan Golden Boots di Serie A Italia ya guys ya. Oke guys, babak pertama sudah dimulai, mempertemukan antara Como melawan Parma guys dalam lanjutan Serie A Italia di pekan ke-8, di mana Como memakai jersey berwarna biru putih dan Parma bermakai jersey putih-putih guys. Dan kini bola ada di Salah ya guys ya, masih Salah. Passing ke siapa? Tidak jelas guys. Kesalahan passing, apakah dia sedang ngablu ya guys ya. Dan kini Parma mencoba untuk melakukan serangan cepat balik kilat dari samping, sangat baik sekali dan berhasil dipotong oleh Palacio guys. Ada Verdi, berikan kepada Balet, Bambang kepada Verdi, masih Bambang, sangat baik kepada Balet, masih Balet membawa bola guys, berikan kepada Bambang Pamungkas, mencoba melakukan syutingan guys, masih melebar dari gawang Parma. Satu tendangan masih bisa diblok oleh pemain belakang dari Parma dan hanya menjadikan tendangan sudut pertama untuk Como guys. Verdi ancang-ancang, dia mengarah kepada Bambang, tapi bola lebih dekat terdatangnya pada pemain Parma guys. Elgard sangat baik sekali, Bambang Pamungkas, masih Bambang, coba satu syutingan kembali guys, masih bisa diblok oleh pemain belakang dari Como. Dua kesempatan syutingan dari Bambang Pamungkas belum mengarah ke gawang langsung guys, menjadikan shoot off target. Sangat baik sekali pemain-pemain belakang untuk memarking Bambang Pamungkas. Langsung saja mengarahkan kepada Bambang, tapi bola datangnya lebih dekat dari penjaga gawang Parma ya guys ya. Masih Kizola, pendek saja kepada Kobaut. Ada Man, namanya irit banget ya, Man. What's up Man? Parma mencoba untuk membangun serangan ke gawang Como guys, lewat, berhasil kembali dipotong oleh Palacio. Berikan lagi kepada Bambang Pamungkas, langsung berikan ke depan kepada Balet. Bambang, masih Bambang, pendek saja kepada Balet, berikan kepada Caja, langsung kepada Salah. Salah membawa bola, berikan kepada Bambang guys. Satu syutingan dari Bambang Pamungkas, masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang guys. Gagal kembali Bambang untuk menciptakan gol di pertandingan pada hari ini guys ya. 3 kali kesempatan dari Bambang Pamungkas masih bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Parma guys. Dan kini sekarang Parma mencoba untuk melakukan serangan cepat balik kilat dari Colak. Colak membawa bola sendirian, passing ke samping kepada Berek, balikan lagi pada Colak. Satu syutingan, sangat mudah untuk Kang Emil mendapatkan atau memetik atau memeluk ya guys ya. Syutingan langsung dari salah satu pemain Parma, Elgard. Caja, masih Caja, kepada siapakah yang dituju guys, tidak jelas. Dan kini Bernabe langsung membawa bola sendirian, sangat berbahaya. Satu syutingan masih bisa ditepis oleh Kang Emil Awidero ya guys ya. Cukup berbahaya blunder yang dilakukan oleh Caja, menjadikan serangan balik cepat kilat dilakukan oleh Parma dan hanya menjadikan tendangan sudut pertama untuk Parma guys. Harus berhati-hati, harus tetap fokus. Pendek saja guys kepada Bernabe, passing dia ke belakang kepada Man, berhasil diblok oleh pemain Como guys. Balet berhasil berikan kepada Bambang, langsung direbut dengan mudah guys. Gagal Bambang untuk merebut bola, langsung ke depan, sangat berbahaya. Satu syutingan, posisi sudah offside kah guys? Iya, posisi sudah offside guys. Selamat kembali gawang dari Como, dengkul ya lebih dulu dengan tangannya ya guys ya. Kang Emil Awidero langsung jauh ke depan, mengarahkan kepada Bambang Pamungkas. Tidak ada rekan yang dituju oleh Bambang Pamungkas. Kepada Colak, harus berhati-hati. Como satu syutingan, masih bisa diantisipasi oleh Kang Emil dan posisi kembali offset ya guys. 2 kali pemain Como terjebak offset di pertandingan pada hari ini guys. Tendangan dari luar kotak penalti dan sudah jelas satu badan full masuk ke area yang dilarang ya guys. Kang Emil Awidero langsung jauh ke depan, mengarahkan kepada Bambang Pamungkas, baik kepada Verdi. Bambang berikan kepada Caja,
Caja berikan kepada Bambang Pamungkas. Langsung ke depan, maksudnya kepada Caja, tapi datang bola lebih dekat daripada pemain-pemain Parma. Dan kini Parma coba membangun serangan, cepat balik kilat dari Colak. Colak berikan pada Bernabe. Harus berhati-hati, masih santai sekali Bernabe membawa bola passing ke samping. Masih dikuasai oleh Parma, berikan kepada Di Chiara, pada Benezak. Passing lagi kepada Colak. Masih Colak, ada Bernabe, satu syutingan. Beberapa kali Parma melakukan tendangan syutingan langsung dari luar kotak penalti guys, tapi masih bisa diantisipasi dengan mudah oleh Kang Emil Audero yang nantinya akan menjadi starter di pertandingan Indonesia melawan Cina, mengingat Martin Paes terkena kartu kuning ya guys ya, jadi dia didenda atau di-ban satu pertandingan di FIFA Matchday. Dan kini tendangan sudut dari Parma sudah dilakukan, sangat berbahaya, berhasil ditinju oleh Kang Emil, mencoba berusaha untuk merebut bola. Ivone langsung berikan kepada Salah, berikan kepada Bambang, berikan lagi kepada Caja, mencoba melakukan serangan cepat balik kilat Como. Bambang sangat baik mengarahkan bola kepada Caja, mau bola kini Caja berikan kepada Bambang Pamungkas dan gampang sekali direbut ya guys ya, gagal kembali Como untuk melakukan serangan cepat balik kilat, dan kini malah melakukan counter attack cepat dari Parma. Harus berhati-hati. Berhasil Elgard memutus. Passing ke belakang pada Palacio. Elgard ke Palacio. Kepada Salah. Salah berikan kepada Caja. Passing lagi ke belakang pada Salah. Caja melakukan passing cepat. Kini Como. Ada Ferdi. Ferdi membawa bola Ferdi. Passing ke samping ke Caja, berikan kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang. Direbut langsung dengan mudah guys, tidak ada rekan yang dekat atau ruang bebas untuk membasingkan bola. Dan kini Parma mencoba melakukan serangan cepat balik, umpan chip yang sangat baik guys, 1 melawan 1 oleh Kang Emil dan gol. Parma berhasil menciptakan gol pertama di babak pertama di menjelang akhir-akhir babak pertama ya guys. 1-0 Como tertinggal dalam ajang Serie A Italia di pekan ke-8 ya guys ya. Umpan chip yang sangat baik yang dilakukan oleh Parma berhasil menembus gawang dari Kang Emil Audero, dan Como kembali tertinggal lebih dahulu di babak yang pertama guys. Beberapa kali Como kebobolan sangat mudah sekali guys. Posisi defense yang sangat baik diterapkan, selalu diberikan kepada pemain-pemain lawan dari Como. Tapi untuk lini serang seperti ayam kehilangan anak induknya. Dan babak pertama telah usai di mana Como tertinggal 0-1 atas Parma ya guys ya. Belum ada kesempatan yang maksimal. 3 kali peluang syuting dari Bambang Pamungkas belum bisa menciptakan gol pertama untuk Como. Dan kita langsung masuk saja ke babak yang kedua guys. Oke guys, babak kedua sudah dimulai. Skor 1-0. Bernabe. Ada cara balik pada Bernabe. Ainut. Passing ke depan kepada Colak. Masih bayang-bayangi oleh salah satu pemain dari Como. Salah berhasil memblok, tapi menjadi tendangan sudut untuk Parma guys. Dikit kesulitan kini Como guys untuk mengembangkan lini serangnya. Satu syutingan dari luar kotak penalti, Kang Emil masih bisa menepis tendangan langsung dari Parma ya guys. Tendangan langsung yang melesat dari kaki kiri pemain Parma ini masih bisa diantisipasi dengan mudah oleh Kang Emil Audero guys. Tendangan sudut kembali, 2 kali tendangan sudut di babak yang kedua guys. Pendek saja. Bernabe tidak ada yang menutup sama sekali guys, sangat berbahaya. Satu syutingan dan gol kembali. Tidak ada yang memblocking sama sekali. Rentan pertahanan dari Como. 2-0. Parma meninggalkan jauh Como di belakang guys. Terpelangak si Emil ini ya guys ya. Tidak ada yang mengawal sama sekali, tidak ada yang memblok sama sekali guys, sehingga mudah sekali bagi Parma untuk menciptakan gol kedua ke gawang Como guys. 2-0. Bola sudah bersarang ke gawang Emil Audero. Caja ditarik keluar guys. Ini mimpi buruk untuk
pemain-pemain Como. Berikan kepada Bambang. Tidak ada yang membantu Bambang Pamungkas, passing ke belakang. Coba langsung umpan passing ke depan. Berikan masih pada Bambang Pamungkas. Masih Bambang. Coba satu syutingannya guys. Di blok. Sangat sulit untuk Bambang melepas tendangan langsung. Berikan kepada Country. Kepada Bambang Pamungkas. Sangat baik kepada Ferdi. Bambang Pamungkas, satu syutingan dari Bambang dan Ferdi terbebas dan handsball dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Pergantian pemain kedua dilakukan oleh Como guys. Langsung jauh ke depan. Parma mencoba melakukan serangan kembali guys. Dicarja ke depan kepada Colak. Kembali tidak ada yang mengawal sama sekali guys. Sangat bebas sendirian dicarja. Paran berhasil memblok serangan atau menutup serangan dari Parma. Abilgard berikan kepada Ferdi. Bambang Pamungkas. Umpan chip ke depan langsung kepada Kontro. Satu syutingan dan gol. Umpan chip dari Bambang Pamungkas menciptakan gol pertama untuk Como. Sangat baik sekali pemain yang dimasukkan di babak kedua oleh Fabregas. Kesempatannya tidak dibuang sia-sia guys. Umpan chip yang sangat manis dilakukan oleh Bambang dan diselesaikan oleh pemain yang bernomor punggung 10 ini guys. Kayaknya baru dimasukkan nih guys di Como nih guys ya. Sebenarnya jarang sekali dia main di gitulah guys pokoknya. 2-1 di menit ke-64. Como berhasil memperkecil ketertinggalan atas Parma dalam lanjutan Serie A Italia di pekan ke-8 guys. Apakah Como masih bisa untuk menciptakan gol untuk menyamakan keunggulan dari Parma guys? Dan kini Parma langsung melakukan serangan guys. Harus berhati-hati. Tidak ada yang mengawal sama sekali. Sangat berbahaya. Backkill yang sangat baik. Passing lagi satu syutingan. Emil berhasil menangkap bola dengan mudah guys. Palacio. Balikan lagi bola kepada Palacio. Kepada Ferdi. Umpan chip mengarah kepada Bambang. Tundul ke belakang. Ada Elgard. Bambang Pamungkas. Putar badan dia. Berikan kepada Sterveza. Berikan lagi kepada Contre. Satu syutingan. Coba tapi bola masih bisa diblok. Elgard. Ferdi kepada Contre langsung mensodorkan bola sedikit guys. Bambang gol. Balas budi yang sangat baik guys. 2-2. Como berhasil menyamai keunggulan dari Parma. Mengingat tadi Bambang memberikan passing yang ciamik dan dibalas, dan Bambang juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tendangan kerasnya langsung menghujam gawang Parma. Skor menjadi 2-2 guys. Bambang kembali menciptakan satu assist, satu gol dalam lanjutan Serie A Italia di pekan ke-8 ini guys. Masih ada waktu untuk bisa mengembalikan keadaan guys. Di menit ke-74 selisih 10 menit. Gol pertama dan gol kedua terjadi di pertandingan pada hari ini. Harus fokus, harus bisa mempertahankan apa yang sudah direbut ya guys ya. Sangat berbahaya. Berhasil dipotong. Gagal. Hanut. Ada Man. Berikan kepada Bernabe. Passing kepada Colak. Harus berhati-hati. Sangat bebas. Satu syutingan. Kang Emil Audero berhasil menepis bola guys. Kembali pergantian pemain dari Parma guys di menit ke-79. Sudah dilakukan. Satu sundulan masih bisa diantisipasi guys. Satu sundulan kembali sangat mudah. Langsung ke depan mengarahkan pada Bambang. Berhasil sangat baik. Contre. Masih Contre. Berikan kepada Bambang Pamungkas. Kembalikan bola kepada Contre guys. Langsung ke depan berikan pada Bambang sendirian. Bambang melakukan solo sprint. Bambang Pamungkas. Masih Bambang. Bambang coba melewati satu pemain Bambang. Sangat sulit guys. Body charge yang dilakukan sangat begitu berat guys. Dan meninggalkan lapangan menjelang 7 menit. Waktu normal di babak kedua. Pergantian pemain kembali dilakukan oleh Parma guys. Lemparan ke dalam. Sudah diberikan kepada Alberto.
Kepada siapa tidak ada rekan yang menuju kepada pemain dari Como. Serangan cepat balik kilat akan dibangun oleh Parma guys. Bambang Pamungkas mencoba untuk mundur ke belakang guys. Gagal dia untuk memblok serangan. Harus berhati-hati. Apa yang terjadi? Terbebas. Men. Satu syutingan dan gol. 5 menit babak kedua akan segera usai. Tidak ada yang memblok sama sekali. Serangan cepat balik kilat langsung menghujat gawang Como. Inilah keanehan kerandoman pemain-pemain Como guys. Berawal dari passing yang tidak ada tujuannya sama sekali guys, menjadikan serangan cepat balik kilat untuk pemain-pemain Parma dan berhasil menciptakan gol ketiga di pertandingan pada hari ini guys. Como tertinggal 3-2 guys. Ini dia Fabregas stres, pastinya stres ya guys ya. Bagaimana tidak stres? Kesalahan dari Alberto yang pemain baru dimasukkan di babak kedua membuat blunder yang sangat berbahaya. Dan kini Bambang Pamungkas berikan kepada Abildgaard, berikan kepada Sterveza. Bambang Pamungkas gagal. Alberto masih satu syutingan keras, masih bisa ditepis. Tendangan sudut di injury time 3 menit lagi guys. Bambang Pamungkas mencoba untuk melakukan tendangan sudut guys. Sudah dilakukan Bambang, lebih dekat pada Varane. Gol. 3-3. Como belum habis guys. Tendangan sudut yang sangat manis diberikan dari Bambang kepada Varane. Dan Varane menyundul bola masuk ke dalam gawang Parma. Fighting spirit ditunjukkan kembali kepada pemain-pemain Como terhadap Parma. Skor 3-3. Detik-detik terakhir, Bambang Pamungkas berhasil memberikan umpan sudut yang sangat baik guys kepada Rafael Varane. Dan kini babak kedua telah usai guys, di mana Como harus kembali seri tertahan imbang atas Parma dengan skor 3-3 guys. Oke guys, berakhir sudah babak kedua di mana Como harus kembali mendapatkan poin 1 ya guys ya. 2 kali pertandingan mendapatkan poin 1 dan di mana sempat tertinggal terlebih dahulu, tapi Como berhasil mengimbangi seluruh permainan dari Parma ya guys. Bertahan yang sangat baik, tapi lini serangnya cukup buruk. Masukannya tadi pemain nomor punggung 10 sepertinya itu baru pertama kali diturunkan oleh Fabregas, merubah segala serangan teknik dari Como ya guys ya. Oke guys, sebelum gua tutup video gua pada hari ini, gua mengingatkan kembali bahwa Rafa Gaming akan melakukan live komen pada pertandingan lanjutan Piala Dunia round ketiga zona Asia, mempertemukan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025, di mana nanti gue start live streaming pada pukul 20.30 ya guys, kalau nggak salah jam segitu, karena kick off ya kalau di jadwal itu 24.5 ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk menekan tombol like and share. Jika ada saran langsung tulis di kolom komentar, dan ikuti seluruh sosial media dari Arafa Gaming supaya kawan-kawan tahu kapan Arafa Gaming akan mengupload video terbarunya. Terima kasih semuanya, saya Arafa Gaming pamit. And they scored again. That puts them further in front. What a position to be in.